Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari tim Hologramet asal Universitas Negeri Makassar. Pada video ini, kami akan menyajikan video pembelajaran matematika dengan menggunakan media Hologramet, Hologram Mathematics. Belajar bangun ruang sisi datar dengan menyenangkan. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan. Pernahkah teman-teman memperhatikan dengan seksama benda-benda di sekitar kita, seperti lemari, tembok, atap rumah, mainan Rubik, ataupun piramida di Mesir yang sering kita lihat beritanya di TV dan media-media lainnya? Berbentuk apakah benda-benda tersebut? Dapatkah kalian menghitung luas dan sisinya? Bagaimana dengan volumenya? Benda-benda tersebut merupakan contoh-contoh bangun ruang sisi datar. Mempelajari bangun ruang sisi datar sangat penting bagi kita karena kita dapat menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan bangun ruang sisi datar. Contohnya, kita dapat mengetahui perkiraan cat yang diperlukan untuk mengecat dinding rumah, kita dapat mengetahui ukuran kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus kado tembang yang ulang tahun, dan masih banyak manfaat lainnya. Namun, menurut berbagai penelitian, masih banyak orang atau siswa yang merasa kesulitan dalam mempelajari bangun ruang sisi datar. Salah satu faktornya adalah sulitnya memahami konsep dasar pada bangun ruang karena materi berkaitan dengan objek 3 dimensi masih banyak diajarkan dalam bentuk 2 dimensi, seperti melalui buku atau papan tulis. Media hologramat atau hologram matematik hadir memberikan solusi terhadap masalah ini. Hologramat adalah suatu media teknologi holografi dalam memproyeksikan bangun ruang 3 dimensi untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Media ini memudahkan siswa dalam mempelajari geometri, khususnya geometri bangun ruang sisi datar, karena dapat memvisualisasikan bentuk-bentuk bangun ruang dalam bentuk hologram yang dilengkapi suara dalam memberikan informasi terkait gambar yang ditampilkan. Aplikasi hologramat ini berfungsi sebagai media pembelajaran berbasis Information and Communication Technology untuk memudahkan peserta didik dalam mempelajari bangun ruang sisi datar. Pengaplikasian hologram 3 dimensi yang digunakan, suara yang dikeluarkan, dan didukung pembuatan serta pemilihan animasi atau objek yang menarik membantu memvisualisasikan objek-objek bangun ruang sisi datar sehingga nampak nyata dan mudah untuk dieksplorasi oleh peserta didik. Media pembelajaran hologramat mendukung ketercapaian kompetensi dasar matematika untuk peserta didik kelas 8 jenjang SMP atau MTS yang dikeluarkan oleh Permendikbud tahun 2016, yaitu pada aspek pengetahuan KD 3.9, yaitu membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, seperti kubus, balok, prisma, dan limas. Dan pada aspek keterampilan KD 4.9, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, seperti kubus, balok, prisma, dan limas, serta gabungannya. Petunjuk penggunaan media. Dalam menggunakan hologramat, terlebih dahulu kita harus membuat prisma sebagai komponen dari hologramat. Adapun cara pembuatan prisma, yang pertama siapkan alat dan bahan, yaitu plastik bening atau kaca bening, karton, pulpen, gunting atau pemotong kaca, selotip, dan penggaris. Kemudian, buat pola berbentuk trapesium sama kaki pada karton. Di sini kita dapat menggunakan 2 ukuran, yakni untuk Android maupun untuk laptop, netbook maupun tab. Selanjutnya, gunting sketsa pola trapesium pada karton
Tempelkan pada plastik atau kaca yang ingin digunakan, kemudian potong plastik atau kaca tersebut mengikuti pola karton hingga menghasilkan 4 bagian. Nah, selanjutnya rekatkanlah 4 sisi tersebut menjadi sebuah prisma dan prisma. Nah, setelah prisma selesai dibuat, kita dapat menggunakan media pembelajaran dengan terlebih dahulu membuka video hologram yang ingin dipelajari, kemudian letakkan layar device smartphone, laptop, maupun netbook pada posisi terlentang menghadap ke atas. Selanjutnya, letakkanlah prisma di atas layar device dengan rapi dan mulailah memutar video serta atur volume suara device sesuai kebutuhan. Dan media pembelajaran siap digunakan. Perhatikan kubus ini. Misalkan kubus orange ini adalah kubus satuan, yaitu kubus dengan ukuran rusuk-rusuknya 1 satuan. Kemudian perhatikanlah balok ini dengan ukuran panjang 4 satuan, lebar 3 satuan, dan tinggi 2 satuan. Kita akan memasukkan kubus orange ke dalam balok ini. Berapakah kubus orange yang dibutuhkan untuk mengisi balok hingga penuh? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi kita membutuhkan 24 kubus orange untuk mengisi balok hingga penuh. Nah, banyaknya kubus satuan yang diperlukan untuk memenuhi balok hingga penuh merupakan volume balok tersebut. Jadi volume balok tersebut adalah 24 satuan kubik. Mudah bukan? Mari menghitung rumus volume kubus. Perhatikan kubus pertama. Dengan panjang 2 satuan, lebar 2 satuan, dan tinggi 2 satuan. Banyak kubus satuan untuk membentuk kubus ini ada 8 kubus satuan. Maka volume atau V-nya sama dengan 8 satuan kubik. Ukuran satuannya dalam format umum dituliskan dengan P yaitu panjang, dikali L yaitu lebar, dan dikali T yaitu tinggi, sama dengan 2 dikali 2 dikali 2, atau disederhanakan bentuknya menjadi bilangan eksponensial yaitu 2 berpangkat 3, yang mana hasilnya adalah 8. Selanjutnya perhatikan kubus kedua. Dengan panjang 3 satuan, lebar 3 satuan, dan tinggi 3 satuan. Banyak kubus satuan untuk membentuk kubus ini ada 27 kubus satuan. Maka volumenya sama dengan 27 satuan kubik. Ukuran satuannya dalam format umum yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 atau 3 berpangkat 3, yang mana hasilnya yaitu 27. Dari dua petunjuk di atas, maka dapat disimpulkan jika terdapat kubus dengan ukuran panjang, lebar, serta tingginya yaitu S satuan, maka rumus untuk mendapatkan volumenya yaitu S kali S kali S atau S berpangkat 3. Mudah bukan? Sekarang mari menentukan rumus volume balok. Perhatikan balok pertama dengan panjang 4 satuan, lebar 1 satuan, dan tinggi 2 satuan. Banyak kubus satuan untuk menentukan balok ini ada 8 kubus satuan. Maka volumenya sama dengan 8 satuan kubik. Ukuran satuannya dalam format umum yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi sama dengan 4 dikali 1 dikali 2, yang mana hasilnya yaitu 8. Perhatikan balok kedua dengan panjang 4 satuan, lebar 2 satuan, dan tinggi 1 satuan. Banyak kubus satuan untuk membentuk balok ini ada 8 kubus satuan, maka volumenya sama dengan 8 satuan kubik. Ukuran satuannya dalam format umum kita tuliskan dengan panjang dikali lebar dikali tinggi sama dengan 4 dikali 2 dikali 1, yang mana hasilnya yaitu 8.
Perhatikan balok ketiga dengan panjang 4 satuan, lebar 2 satuan, dan tinggi 2 satuan. Banyak kubus satuan untuk membentuk balok ini, ada 16 kubus satuan. Maka volumenya sama dengan 16 satuan kubik. Ukuran satuannya dalam format umum kita tuliskan dengan panjang dikali lebar dikali tinggi sama dengan 4 dikali 2 dikali 2 yang mana hasilnya yaitu 16. Nah, dari ketiga petunjuk di atas, maka dapat disimpulkan jika banyak kubus dengan panjang P satuan, lebar L satuan, dan tingginya atau T satuan, maka rumus untuk mendapatkan volumenya yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, itulah penjelasan materi mengenai menentukan volume kubus dan balok. Semoga mudah dipahami ya teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Perhatikan gambar mainan Rubik 3x3 di bawah ini. Berapakah volumenya? Nah, teman-teman, sebagaimana yang kita ketahui, rumus untuk menentukan volume kubus yaitu S berpangkat 3. Jadi, sebelum menentukan volumenya, kita perlu menentukan ukuran S-nya. Pada gambar, kita ketahui bahwa setiap kotak dalam Rubik memiliki panjang 2 cm. Karena Rubik ini merupakan Rubik 3x3, maka setiap sisi Rubik memiliki 3 kotak. Sehingga ukuran S Rubik yaitu 3 dikali 2 cm sama dengan 16 cm. Maka volume kubus yaitu 6 cm berpangkat 3 yaitu 256 cm kubik.